좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Berikutnya adalah materi tentang konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah keadaan atau kondisi seseorang kesulitan untuk buang air besar dikarenakan terjadi pengerasan pada feses, di mana periode BAB kurang dari 3 kali seminggu untuk wanita dan kurang dari 5 kali seminggu untuk pria. Faktor resiko penyebab konstipasi yaitu kurang makan makanan berserat, kurangnya mengkonsumsi cairan, kurangnya olahraga, dan menunda buang air besar. Adapun gejala umum dari konstipasi yaitu perut terasa begah, penuh dan kaku, feses lebih keras, panas, berwarna lebih gelap, dan lebih sedikit daripada biasanya. Terjadi penurunan frekuensi buang air besar, feses sulit dikeluarkan ketika BAB, dan bagian anus atau dubur terasa penuh. Pun patofisiologi dari konstipasi atau sembelit. Sembelit menyerang suatu kondisi cadangan dalam sistem pencernaan Anda. Makanan yang Anda makan membutuhkan waktu beberapa hari untuk keluar dari tubuh Anda, dan bagi banyak orang, sembelit dapat menjadi kronis, yang berarti sering kali keluar kental. Tinja yang keras melatar belakangi fenomena yang meresahkan ini. Sembelit timbul di usus besar. Usus besar ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ascending, transverse, descending, dan sigmoid. Kolon ascending, transversal, descending, dan sigmoid yang menghubungkan dengan rektum dan anus. Saat tinja bergerak melalui usus besar, organ menyedot sebagian besar air yang dikandungnya, mengubahnya dari cair menjadi padat. Semakin lama transmisi ini berlangsung, semakin banyak reabsorbsi yang terjadi, sehingga tinja semakin padat setelah mencapai usus besar. Kolon sigmoid terjadi serangan reabsorbsi terakhir sebelum memasuki rektum, turun ke dindingnya dan menyuruh sphincter anak internal untuk rileks sehingga keinginan buang air besar muncul. Tapi saat mengalami sembelit dan keinginan BAB tidak cukup untuk membujuk tubuh bertindak, biasanya itu mengeluarkan tinja. Hal ini dikarenakan 2 faktor, yaitu pergerakan tinja yang lambat melalui usus besar atau disfungsi dasar panggul pada awal tinja bergerak terlalu lambat melalui usus, menyebabkan penyerapan cairan yang membuat tinja kering dan keras. Dengan disfungsi dasar panggul, tinja menjadi sulit dikeluarkan dari rektum karena otot dasar panggul yang menegang atau karena prolaps. Organ panggul biasanya karena melahirkan atau penuaan. Masalah ini membuat sudut dubur akut dan sulit untuk mengeluarkan kotoran. Materi selanjutnya yaitu tentang muntah atau vomiting. Adapun pengertian dari muntah yaitu proses keluarnya isi lambung melalui mulut. Faktor risiko yang menyebabkan terjadinya muntah antara lain ada infeksi, makanan yang tidak cocok, racun, kehamilan, dan gangguan pencernaan. Selain itu, gejala yang ditimbulkan dari muntah yaitu ada mual, perasaan tidak nyaman di perut, dan keluarnya isi lambung. Adapun patofisiologi muntah yaitu terjadinya kontraksi antara otot perut dan rongga dada yang kuat sehingga menyebabkan isi lambung keluar. Pada sistem saraf pusat terdapat 3 struktur yang dianggap sebagai pusat koordinasi refleks muntah, yaitu chemoreceptor, trigger zone, CTZ, pusat muntah, dan nucleus tractus solitarius. Ketiga struktur tersebut terletak pada daerah batang otak. Muntah dikontrol oleh 2 buah pusat di dalam medula oblongata, yaitu pusat muntah dan zona pemicu chemoreseptor. Pusat muntah memulai muntah yang sebenarnya. Pusat ini distimulasi oleh traktus GI dan pusat yang lebih tinggi di dalam batang otak secara korteks cerebri dan CTZ. Selanjutnya ada diare, di mana pengertian diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar cair yang sering dan dalam jumlah yang lebih dari biasanya. Adapun jenis-jenis dari diare. Yang pertama ada diare akut, biasanya berlangsung beberapa jam atau beberapa hari. Selanjutnya ada diare akut berdarah, biasanya durasinya singkat, dikenal sebagai disentri. Dan yang terakhir adalah diare kronis, di mana diare kronis kurang lebih berlangsung selama 14 hari. Gejala utama terjadinya diare. Yang pertama, kembung atau kram perut. Yang kedua, perasaan mendesak ingin BAB.
Yang ketiga, BAB lembek dan cair. Yang keempat, mual dan muntah. Adapun penyebab diare diantaranya akibat bakteri, virus, dan parasit. Selain itu, penyebab diare lainnya ada efek samping antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan mual absorpsi sulit menyerap nutrisi. Patofisiologi diare. Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik, yaitu makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare. Selain itu, menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian menjadi diare. Selanjutnya itu ada peptic ulcer atau disebut dengan ukus lambung. Peptic ulcer adalah luka pada lapisan dalam perut atau duodenum. Faktor risiko peptic ulcer, infeksi H. pylori, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, dan merokok. Adapun patofisiologinya itu kerusakan lapisan pelindung lambung oleh asam lambung. Gejalanya nyeri perut, mual, muntah darah dalam kasus berat. Selanjutnya ada patofisiologinya. Dalam kondisi orang normal, di mana lambungnya itu akan berjalan dengan seimbang dan baik. Pada lambung itu ada faktor agresif dan faktor protektif, di mana faktor agresif ini yang menyebabkan kerusakan pada lambung, seperti asam lambung dan pepsin. Sedangkan faktor protektif, yaitu faktor yang melindungi lambung dari asam lambung dan pepsin. Contohnya itu ada pertahanan dan perbaikan mukosa. Hal ini harus seimbang agar lambung dalam keadaan baik. Tapi, di saat dua faktor tersebut tidak seimbang, akan menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan. Kerusakan pada sistem pencernaan ini disebabkan oleh lebih banyaknya atau lebih besarnya faktor agresif di dalam sistem pencernaan, dan faktor protektif di dalam sistem pencernaannya lebih sedikit daripada faktor agresifnya. Sehingga asam lambung dan pepsin akan menyebabkan terdapat luka pada lambung yang menyebabkan terjadinya peptic ulcer atau luka lambung. Yaitu ada tipoid atau demam tipoid atau sering disebut tipes. Tipoid adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Bakteri Salmonella typhi merupakan bakteri gram negatif yang memiliki flagel dan punya 3 antigen, yaitu anti-AGO, anti-AGH, dan agen V. Tanda-tanda demam tifoid yaitu ada rosebud dan tifoid tongue, di mana pada lidah terdapat jamur berwarna putih. Materi selanjutnya itu ada dyspepsia. Definisi dyspepsia adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan perasaan tidak nyaman atau gangguan pencernaan di perut atas. Faktor risiko dari dyspepsia itu diet yang buruk, stres, infeksi. Patofisiologinya, penyebabnya tidak selalu jelas, tapi bisa terkait dengan asam lambung berlebihan atau gangguan mobilitas usus. Adapun gejala dyspepsia, perasaan penuh, kembung, nyeri perut atas. Materi yang terakhir yaitu GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease memiliki pengertian yaitu kondisi di mana asam lambung naik kembali ke kerongkongan, menyebabkan gejala seperti jantung terbakar. Adapun faktor risikonya antara lain obesitas, makanan pedas, dan merokok. Gejala umum yang terjadi pada GERD yaitu ada jantung terbakar, regurgitasi, dan nyeri dada. Adapun patofisiologinya yaitu melemahnya katup antara lambung dan kerongkongan. Yaitu ada GERD, gastroesophageal reflux disease.
di mana suatu kondisi atau penyakit di mana terjadi refluks atau aliran balik dari cairan lambung yang sifatnya asam ke kerongkongan esofagus. Nah, sifat yang asam ini, cairan ini akan melukai dinding esofagus dan menyebabkan berbagai macam gejala yang berhubungan dengan GERD, terutama rasa panas di dada atau heartburn. Antara gester atau lambung dengan esofagus terdapat sphincter atau les, yaitu lower esophageal sphincter yang mencegah aliran balik dari isi lambung ke esofagus. Akan tetapi pada kondisi GERD, sphincter ini melemah sehingga menyebabkan isi lambung dapat mengalir kembali atau mengalami refluks ke esofagus. Kita ketahui bahwa mukosa gester memiliki pertahanan terhadap asam lambung. Adapun mukosa esofagus yang merupakan epitel mukosa yang tidak tahan dengan suasana asam, sehingga cairan lambung yang direfluks ke esofagus akan merusak dinding mukosa dan esofagus.